Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Abdul Ma'arif dengan NIM 221103806 kelas 7A1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang dari data mining yang berjudul implementasi algoritma Cummins clustering untuk segmentasi pasar pada data transaksi penjualan coklat global. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur dari data mining yang diberikan oleh Bapak David. Nah, pada latar belakang masalahnya ada ledakan data atau big data, yaitu sektor industri retail yang menghasilkan ribuan baris data transaksi harian, yang seringkali menjadi informasi pasif. Yang kedua, masalah strategi. Nah, strategi pemasaran yang bersifat umum atau tidak efisien karena profil pembeli yang tidak teratur. Nah, solusi yang diterapkan adalah penggunaan algoritma Cummins clustering untuk memetakan struktur pasar yang kompleks menjadi kelompok homogen. Nah, pada tujuan penelitiannya, menerapkan metode Cummins clustering menggunakan software April Miner. Yang kedua, menganalisis karakteristik segmen pelanggan berdasarkan variabel amount atau nilai transaksi dan boxes sipet atau volume barang. Yang terakhir ada memberikan rekomendasi strategis untuk target promosi dan distribusi logistik. Nah, pada bagian metodologi dan alat, yang dimana data yang digunakan adalah 300 record transaksi penjualan coklat global. Yang kedua ada variabel utamanya yaitu amount atau numerik dan boxes sifat yang bersifat numerik. Perangkat lunak yang digunakan adalah Rapid Miner Studio. Tahapan yang digunakan ada tahap data retrieval, kemudian ada select attribute, dan kemudian di normalization atau z-score, dan setelah normalisasi di clustering atau menggunakan Cummins, dan yang terakhir apply model untuk melihat hasil dari tahapan-tahapan tersebut. Nah, pada bagian dasar teori algoritma Cummins, definisi metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Nah, terdapat proses utama dari teori tersebut. Yang pertama, penentuan jumlah klaster. Ya, sebelahnya ada rumus-rumusnya. Yang kedua ada inisialisasi pusat klaster atau centroid. Yang ketiga, perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Dan yang terakhir, iterasi hingga posisi centroid stabil. Nah, pentingnya normalisasi z-score. Yang pertama, masalah skala, yang dimana variabel amount atau ribuan dan boxes sifat atau puluhan memiliki rentang yang berbeda jauh. Jadi, variabel amount dan boxes sifat ini memiliki kerentangan yang sangat berbeda jauh. Nah, tujuannya mencegah bias di mana variabel berskala besar mendominasi perhitungan jarak. Nah, bisa kita hitung dengan rumus di bawah ini. Nah, disinilah merupakan hasil dari penghitungan z-score. Nah, di sini terdapat beberapa data yang sudah saya gunakan rumus z-score jadi seperti ini. Nah, di sini juga terdapat hasil dari cluster yang dimana atributnya ada amount, boxes sifat. Cluster 0 ada 1039, sedangkan boxes sifatnya 0571. Nah, yang cluster 1 ada minus 0724, sedangkan boxes sifatnya minus 0594. Dan yang terakhir cluster 2 yaitu minus 0 158, dan yang boxes sifatnya 3236. Nah, di sini ada hasil eksperimen dan visualisasi, yang dimana hasil cluster berhasil membagi data menjadi 3 kelompok strategis, yaitu visualisasi scatter plot, di mana terdapat cluster 0 sebagai transaksi yang kecil, cluster 1 sebagai transaksi menengah, cluster 2 sebagai transaksi skala besar atau grosir, yang dimana terdapat pada gambar di samping ini. Cluster 0 sebagai transaksi kecil, cluster 1 sebagai transaksi menengah, cluster 2 sebagai transaksi skala besar atau grosir.
Nah, hasil-hasil eksperimen di sini saya menggunakan RapidMiner sebagai tools untuk membantu saya menghitung semua data-data. Nah, yang di atas ini hasil dari ada ID, cluster, amount, sama box effect. Yang dimana ada cluster di sini normal, nominalnya 0, clusternya 2, ada cluster 1 dan cluster 0, seperti yang digambar tadi. Nah, ini bawah ini merupakan cluster juga tapi yang versi lengkap, dan yang sampingnya ada desain dari setiap bagian-bagian yang saya gunakan untuk menghitung data penjualan coklat tersebut. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.